Kita akan bacakan, yaitu dari komentar netizen yang pertama, yaitu dari @revisifinalfix. Revisi final fix. Oke, komentarnya adalah orang LPS ditaruh Menkyu, jos jiwa auditnya. Benarkah seperti itu? Boleh dong analisisnya Mas Ai. Ini kan kayaknya kan tadi kan saya pilih langsung komentarnya. Cukup banyak yang melihat bahwa sebenarnya kebijakan 200 triliun rupiah ini adalah karakter seorang Purbaya Yudisadewa. Mungkin ada juga kaitannya dengan beliau adalah mantan ketua Dewan Komisioner LPS. Kalau dari Mas Ai sendiri melihatnya gimana? Ya, jadi mungkin Pak Purbaya ini selain sebagai Menkyu juga menjaga stabilitas keuangan, sistem keuangan di Indonesia, tapi juga dia pengen bagaimana ekonomi juga bertumbuh gitu. Jadi pro growth lah gitu ya. Nah, makanya langkah quick win yang dia ambil ini bagaimana juga memperbaiki apa istilahnya sektor ini supaya lebih bergerak lagi gitu ya. Karena kan kalau kita harus lihat ya ke belakang ini dalam beberapa bulan ke belakang narasinya selalu daya beli melemah ya, sektor bisnis melambat dan lain sebagainya. Dan ini jadi quick win dan jawaban dari semua itu yang dilakukan oleh Pak Purbaya gimana caranya bisa bergerak lagi lah roda perekonomian ini, terutama yang private sector gitu ya. Memang lewat Himbara pendanaannya gitu ya. Nah harapannya setelah dana itu memang ditempatkan di Himbara juga penyalurannya ke sektor real juga bunganya bisa lebih kompetitif gitu ya. Sehingga sektor private-nya juga bisa lebih nyaman lah untuk mengambil pinjaman itu, bisnisnya bergerak lagi dan juga tidak terkendala untuk pembayarannya. Karena kan dengan istilahnya kemampuan yang sekarang agak sedikit menurun, tentu ini akan jadi isu besar kalau misalkan bunganya nggak kompetitif gitu kan. Oke, sebelum kita bicara berkaitan dengan suku bunga yang seharusnya semakin kompetitif ya dengan kebijakan ini, tapi kalau dilihat secara praktis, secara cepat begitu dalam jangka pendek, kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Apakah bank penerima atau kira-kira sektor real langsung terasa? Mungkin boleh Bang Michael. Iya, bank penerima pasti ya itu akan menjadi dana segar lah buat mereka. Dan kalau kita lihat nggak cuma bank penerima, bank-bank lainnya juga tentu akan bisa mendapatkan manfaat dari likuiditas ini. Karena bank nggak mungkin menerima dana sebesar itu terus disimpan sendiri dalam waktu lama gitu kan. Dana itu kan harus pastinya diputar gitu. Cuman untuk sampai ke sektor real memang benar kata Ai tadi nggak bisa dalam waktu cepat ya gitu. Kalau kita lihat sekarang dari sisi moneter sebenarnya BR udah dilonggarkan. Cuman suku bunga kredit masih cukup tinggi gitu. Nah ini pasti akan menjadi kesulitan bagi dunia usaha atau yang baru ataupun yang lama untuk meminjam uang gitu. Gimana caranya dia bisa meminjam dana yang lebih murah tentunya dengan bunga kredit yang lebih rendah lah dari sekarang gitu. Oke. Menunggu dari masing-masing perbankan begitu ya, kira-kira apakah bisa menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk pinjaman. Nah itu tadi akan berkaitan dengan appetite dari masing-masing private sector untuk melakukan pinjaman, dan itu tadi efeknya adalah ke sektor real. Kita lihat dulu ke komentar selanjutnya, yaitu dari @taufikurrahman. Dari awal muncul beliau pidato sudah suka, aura controllingnya kuat banget, selamat bekerja Pak Menkyu. Oke, ini netizen yang cukup terpukau begitu ya dengan keputusan-keputusan dan juga pernyataannya Pak Menkyu yang baru. Kita lihat ke komentar selanjutnya, yaitu dari @ngebutbenjut4wd.ina. Harus jelas nih sektor realnya kemana aja, harus diatur ke modal kerja atau investasi yang beragunan, jangan ke pinjol atau KTA. Penyaluran ke pinjol atau KTA cuman jadi makanan empuk para penjudi online, terbang deh itu duit ke luar negeri. Wah menarik ini, pendapatnya seperti apa? Nah itu tadi kan pertanyaannya sebenarnya kalau disebutkan sektor real ya sektor real apa begitu. Katakanlah biasanya kan kalau dari semenjak Pak Prabowo ini menjabat, dikatakan sektor real ini adalah salah satunya lewat program-program Astacita. Nah, apakah memang dari 200 triliun rupiah ini dibebaskan ke perbankan, wewenangnya mau diberikan ke sektor mana saja? Kalaupun iya, bagaimana kalau akhirnya kan kalau SBN nggak boleh tadi katanya kata Pak Menkyu. Bagaimana kalau akhirnya dialihkan ke KTA yang dalam tanda kutip potensi gagal bayarnya cukup besar? Kemudian atau misalnya katakanlah secara langsung dan tidak langsung juga akhirnya digunakan untuk pinjol. Apakah memang diperbolehkan atau seperti apa? Mau dijawab oleh Mas Ai silakan. Ya jadi tadi sebenarnya komentarnya udah cukup benar tuh ya. Jadi memang arahannya kan tidak ada spesifik ke sektorial mana. Tapi kalau memang multiplier efeknya mau menjadi penggerakan ekonomi harusnya sih memang bentuknya ke sektorial yang bisa padat modal, kredit modal kerja atau kredit investasi sehingga bisa menyerap tenaga kerja gitu ya, sehingga daya beli juga bisa kembali pulih gitu ya. Kalau misalkan tadi larinya ke pinjaman konsumer gitu ya atau pinjaman konsumtif itu mungkin multiplier efeknya mungkin juga ada, tapi resikonya juga cukup besar gitu. Jadi
Tinggal kita tunggu sebenarnya ada nggak arahan-arahan dari pemerintah gitu ya, sektor mana aja. Tapi kalau sejauh ini sih belum ada spesifik sektor mana sektorial gitu ya. mana. Namun memang kalau misalkan mau dilihat dari sisi effectiveness dari multiplier efeknya ke pertumbuhan ekonomi, harusnya sih bentuknya memang kredit modal kerja atau kredit investasi ke sektor real yang banyak menyerap tenaga kerja gitu ya, sehingga bisa menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi tumbuhnya ke depan gitu. Oke, kita lihat dulu ya ke komentar selanjutnya, yaitu dari @gustiputumerta. Permasalahannya apa pasar bisa menyerap mengingat semua perusahaan mengurangi skala usahanya karena ekonomi lesu. Nah, mungkin boleh dijawab sama Bang Michael. Dana sudah digelontorkan 200 triliun, tapi posisinya pada saat ini daya beli masyarakat lagi melemah, kemudian perusahaan juga sedang menahan segala-galanya, operasional semua ditekan apa segala macam. Mungkin ini bisa dikatakan seperti roda begitu ya. Kira-kira mana duluan yang harus didorong dan apakah memang rodanya bisa benar-benar berputar apabila 200 triliun rupiah ini digelontorkan dalam bentuk pinjaman usaha? Iya, ini pasti nggak cuma di kalangan ekonom aja, di kalangan pejabat, pemangku kepentingan juga masih diperdebatkan gitu tentang apakah sebenarnya ini langkah yang pas gitu. Kalau kita lihat apakah ini harusnya kita bangkitkan demand-nya dulu baru kemudian dari sektor keuangannya gitu, ataupun sebaliknya. Nah, kalau kita lihat cara yang sebelumnya itu kan sebenarnya sudah dijalankan oleh Menteri Keuangan sebelumnya gitu, dan pemerintah Pak Jokowi juga melakukan hal yang sama gitu. Cuman mungkin di sini Pak Purbaya kalau kita lihat statementnya ketika era Pak Jokowi itu APBN itu sudah mengeluarkan banyak dana. Cuman private sektornya tidak berkembang karena sistem keuangan itu seperti dikunci gitu. Jadi tidak banyak kredit yang tersalurkan. Kalau era Pak SBY kan pertumbuhan kredit bisa mencapai 20% gitu. Era Pak Jokowi sangat rendah sekitar 10%-an. Nah, di era sekarang Pak Purbaya pengen sekali itu private sektornya juga tumbuh gitu, salah satunya dengan mendorong kredit gitu. Nah, dari hal itu menurut dia akan bisa mendorong termasuk demand tadi gitu, terutama dari program pemerintah. Jadi kan Pak Purbaya itu seperti menyambungkan gitu antara program pemerintah yang banyak sekali berkaitan sama rakyat kebanyakan seperti MBG, Koperasi Merah Putih gitu. Nah, itu kan akan menciptakan banyak sekali aktivitas ekonomi ya, lapangan pekerjaan gitu. Nah, dari hal itulah disambungkan dengan sistem keuangan tadi gitu. Ketika perbankan diberikan dana yang cukup dan program yang sudah ada di pemerintah itu bisa memutar ekonomi di kalangan bawah gitu. Oke, baik kita lihat lagi ya ke komentar yang selanjutnya, yaitu dari @samsul04rifin. Terus kalau ekonomi lesu kita ambil kredit untuk ekspansi usaha dengan bunga yang biasa ya beresiko gagal bayar gimana? Nah itu tadi mungkin meskipun tadi kita sudah cukup banyak membahas begitu ya. Tapi kalau dari segi perbankan atau dari perspektif bank sendiri, kalau akhirnya ada dana yang digelontorkan, katakan sekitar puluhan triliun rupiah kan masing-masing bank, apakah memang ini otomatis akan menurunkan bunga kredit? Begitu atau justru bahkan tidak akan ada perubahan karena memang demand kredit masih lemah. Kira-kira kalau dari perbankan sendiri gimana sih Mas Ai? Ya, kalau kita lihat tadi kan di awal kan memang penempatan dana di Bank Indonesia juga bunganya 80 sekian persen ya dari BI rate, harusnya kan mungkin sekitar 4% gitu ya. Itu kan sebenarnya bunga yang cukup kompetitif lah. Jadi kalau pemerintah masih berharap suku bunganya seperti itu gitu ya di penempatan uang yang di perbankan, harusnya bunga kreditnya juga akan jauh lebih bagus gitu ya. Tidak sampai belasan persen lah minimal gitu ya. Dan itu yang memang harus didorong oleh pemerintah ke bank-bank yang menerima dana ini supaya swastanya juga bisa berani untuk ambil kredit gitu. Karena tadi pertanyaannya juga bagus gitu ya. Gimana orang berani ambil kredit kalau ekonominya lesu gitu. Tapi kalau suku bunganya kompetitif, dia pasti akan lebih cenderung mau ambil minimal untuk menggerakkan bisnisnya lagi gitu kan. Nah, nanti dengan bisnisnya bergerak kembali, harusnya sih daya beli juga mulai kembali tumbuh gitu. Tapi memang ini juga benar tadi kata Michael, nggak bisa dalam waktu singkat lah. Ini prosesnya bertahap pasti. Nggak mungkin langsung 200 triliun terserap gitu kan. Pasti kan bertahap dan juga nanti ke depannya akan dilihat setiap bulan ya evaluasinya gitu. Jadi nggak yang sembarang menggelontorkan ke masif kemana-mana yang tanpa indikator yang atau parameter yang jelas. Pastinya tentu ada pengawasan dan tentunya juga ada bagaimana bisa apa istilahnya ya, tepat sasaran lah uang yang disalurkan oleh pemerintah ini. Gitu. Oke, Mas Ayub tadi bilang bahwa butuh waktu untuk akhirnya 200 triliun rupiah ini memberikan multiplier effect. Kalau dari redaksi CNBC Indonesia sendiri, kalau dilihat dari kondisinya saat ini, kondisi pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi kita dan lain sebagainya, kemudian dengan pergantian jajaran kementerian dan yang paling penting, yang paling berpengaruh dalam Menteri Keuangan, kira-kira di periode kapan
dari kebijakan ini akan terasa di pertumbuhan ekonomi kita? Mungkin Bang Michael. Iya, kalau kita lihat siklusnya sekarang memang sepertinya agak sulit untuk memprediksi perekonomian ya sekarang ya. Setelah kita lihat realisasi kuartal 2 yang tiba-tiba berubah itu ya. Jadi kalau untuk ke depan, untuk kuartal 3 secara siklusnya memang tidak ada hal yang cukup besar untuk mendorong perekonomian. Katalis yang cukup besar. Iya, artinya tidak ada libur panjang yang menunjang aktivitas masyarakat, terus nggak ada program yang cukup besar juga masuk ke Indonesia gitu. Jadi kuartal 3 ekonomi mungkin masih akan melambat. Kuartal 4 akan ada sedikit perbaikan. Di samping ada libur Natal dan Tahun Baru, biasanya setelah kita efisiensi cukup panjang ya belanja di 2 kuartal sebelumnya, itu mungkin belanja akan jor-joran gitu. Mungkin numpuk di akhir tahun. Untuk di akhir tahun, kalau kita bisa lihat saja di Jakarta sekarang serba macet karena banyak galian, mungkin itu salah satu bagian dari realisasi Curhat belanja kena macet gitu ya. Iya. Dan event-event juga memang luar biasa Event-event sih. juga lumayan banyak gitu untuk menjelang akhir tahun. Dan terus ada program pemerintah juga yang beberapa itu ada seperti diskon belanja, terus ada program bantuan pangan juga yang tadi diumumkan oleh Pak Erlangga gitu. Ya? Iya. Dan itu kan ditargetkan akan bisa terrealisasi dalam bulan depan. Artinya itu sangat menunjang untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 4. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, itu akan berjalan beriringan gitu. Jadi ketika ekonomi mulai tumbuh, masyarakat mulai ada optimisme gitu, kayak oh ini ekonomi Indonesia akan tumbuh, akan baik-baik saja. Mungkin kita akan mulai berjualan minuman misalnya, atau berjualan kue misalnya. Itu kan hal kecil yang seandainya bisa dia wujudkan melalui kredit dari perbankan gitu. Jadi kalau seandainya kuartal 4 ekonomi udah tumbuh, ya mungkin 2026 seperti yang Pak Purbaya janjikan ya, ekonomi ke arah 6% itu bukan mustahil. Amin, semoga segera tercapai begitu ya 6%. Meskipun sebenarnya kalau mau realistis cukup agak panjang ya PR-nya untuk menuju ke 6%. Tapi paling tidak bertumbuh dulu lah dari tahun 2026. Mungkin untuk Mas Ai, pertanyaannya kan selama 4 hari ini terutama semenjak umumkan berkaitan dengan penggelontoran 200 triliun ini, pasar ekuitas langsung bereaksi begitu, hijau-hijau. Apakah memang murni karena 200 triliun ini atau sebenarnya ada sentimen lain, dan kira-kira sampai kapan IHSG ini akan cerah ceria dengan katalis yang sama? Atau sebenarnya memang ada pengaruh misalnya katakan dari suku bunga The Fed yang akan ditentukan selama 2 hari ke depan, atau seperti apa? Iya, memang secara tidak langsung mungkin ada pengaruh juga ya dari efek 200 triliun tadi gitu. Karena kalau kita lihat memang saham-saham yang naik belakangan ini adalah saham-saham perbankan, terutama saham-saham Himbara ya. Betul. Yang notabene menerima kucuran dana 200 triliun tersebut gitu ya. Ini kan tandanya bahwa investor optimis ini akan jadi satu katalis yang positif gitu ya untuk emiten perbankan, terutama bank-bank Himbara yang memang secara bobot di IHSG juga merupakan bobot yang cukup besar gitu, dan juga sebagai penggerak IHSG. Makanya nggak heran dalam beberapa hari terakhir kenaikan IHSG juga cukup signifikan gitu ya. Nah, harapannya setelah ini adalah ketika dananya sudah di Himbara ya tadi ya, penyalurannya juga menjadi lancar gitu ya. Penyaluran menjadi lancar, suku bunganya menarik buat pelaku industri atau sektor real, dan multiplier efeknya berjalan gitu. Kalau memang semuanya lancar, harusnya sih tentu akan semakin positif ya buat perbankan maupun pertumbuhan ekonomi kita ke depan gitu. Oke, kita harapkan ya semua dari penggelontoran 200 triliun ini benar-benar dipantau, dari Kemenkyu juga benar-benar memantau karena setiap bulan harus lapor, dan perlu diingat bahwa ini bukan sekedar penempatan dana, tapi ini adalah bisa dikatakan ujian apakah memang 200 triliun ini benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi dan juga lebih jauh lagi membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan nafas bagi usaha kecil menengah dan menghidupkan sektor real, atau jangan sampai hanya berhenti sebatas angka sekedar catatan kaku di neraca perbankan Himbara.